Rumah tangga, di dalam rumah tangga kita sering banyak sholawat, adem Pak. Di kantor, kalau kita sering bersholawat, insya Allah kantornya aman, damai. Urusan akan cepat mudah Allah berikan solusi terbaiknya. Betul. Sholawat itu ringan, mudah terucap. Coba. Bahkan satu-satunya perintah Allah di dalam Al-Quran, ingat ini. Satu-satunya perintah Allah di dalam Al-Quran, yang dimana tatkala sebelum Allah merintahkan kepada kita, Allah dan para malaikatnya melaksanakan perintah itu. Ya mungkin kalau mukulin orang tua sudah jarang terdengar sama kita. Meskipun kemarin masih kita ada beberapa video yang dikirim, anak yang begitu tega melemparkan orang tua keluar rumah, ataupun anak yang mengusir orang tua keluar rumah. Bahkan tadi dikirimin pagi-pagi saya, ada nenek-nenek yang membiayai cucunya 5 cucu, menyekolahkan sampai selesai, sampai tuntas, sampai dia sukses. Setelah semuanya selesai, si nenek itu dikirim ke panti asuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru biasa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Nurul Barakah yang dirahmati Allah. Seperti biasa, tentunya sebagaimana kita maklumi, Ustadz kondang yang kita undang tidak datang. Yang sekarang hadir menyapa para jemaah adalah Ustadz kandang, yang insya Allah meskipun tanpa mengurangi rasa hormat atas ketidakhadiran beliau, namun kita akan manfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Waktunya sangat singkat. Tidak sampai 2-3 jam. Kalau 3 jam saya juga tentunya kerepotan. Ya. Hanya beberapa saat saja. Sambil menunggu waktu azan maghrib. Kita duduk sejenak di sini. Ya. Para jemaah sekalian, sangat tidak terasa waktu kita menjalankan puasa ini, ibadah di bulan Ramadan ini sudah memasuki fase yang terakhir. Yang seharusnya fase terakhir ini adalah merupakan fase di mana kita siap-siap untuk meraih anugerah tahunan Allah. Anugerah tahunan Allah yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul itu spesial. Tidak pernah Allah berikan, tidak pernah Allah anugerahkan kepada selain umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Karena ini pernah dijelaskan. Tatkala Rasul mengadu kepada Allah, melihat kondisi umat sebelumnya, umat sebelum beliau ini umatnya, yang diberikan sama Allah kapasitas dalam umur yang panjang, amal-amalan juga mereka sangat luar biasa. Nah kalau dibandingkan dengan kita, sangat jauh kita. Minimal kalah 3-0 kita, atau 5-1 ya. Kalau kondisi seperti itu, dengan umat lain kita 5-1 Pak, bayangkan. Cuman dengan hadirnya Ramadan, tatkala Rasul mengadu kepada Allah, gimana caranya umat Rasul yang Allah sangat cinta kepada Rasulullah dan tentunya mencintai umatnya, ini minimal levelnya nggak jauh Pak, minimal 1-1 lah ya, kalau bisa lebih. Maka kata Allah,
Ini dalam kitabnya Pak ada. Dalam kitab I'anatut Thalibin, juz kedua, 257 halamannya. Di situ Sayyidina Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya untuk bisa menggantikan itu kekurangan umur, sedikitnya amal, maka Allah hadirkan Ramadan dan Allah anugerahkan anugerah tahunan yang bernama malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu adanya di penghujung ini, Pak. Memang Allah anugerahkan adalah untuk hamba-hamba yang spesial ini. Ya, insya Allah yang Allah spesialkan adalah yang hadir di kesempatan siang hari ini, termasuk kita. Amin. Boleh usia kita pendek, boleh amal-amalan kita pendek, tapi dengan hadir malam Lailatul Qadar kita bisa mengimbangi umat yang umurnya lebih panjang daripada kita. Makanya ini di penghujung ini udah seharusnya benar-benar pemantapan ini, Pak. Bukan pemanasan terus, ya. Pemanasan itu 10 pertama. Ya. 10 kedua itu penguatan. Dan 10 yang terakhir ini pemantapan agar kita benar-benar bisa meraih nilai keutamaan itu. Waktunya sangat singkat. Nggak terasa 25 kita mau selesai, ya Allah. Kayaknya baru kemarin Profesor Nazaruddin Umar, Menteri Agama kita, mengumumkan puasa besok. Pas hari Jumat itu. Kita nunggu sampai dengan Badiah Isya. Bahkan saya diketrok di situ tuh sama Asnan nih. Diketrokin lagi sholat sunat Badiah. Tad, jadi puasa katanya. Masya Allah. Padahal jam 8 udah kita mau close nih masjid itu. Pasti ketrok jam 8 kurang 10 diketrokin. Jadi puasa. Terus tarawih malam ini, Masya Allah. Tarawih kita. Nah sekarang sudah sampai di usia ke-25. Artinya udah 85% lebih ini. Nah ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Hari-hari terakhir closingan Allah. Makanya kan ada salah satu doa Rasul itu, ya Allah, berikanlah kebaikan di penghujung hari-hariku. Di penghujung hari-hari tatkala aku akan bertemu dengan Engkau. Allahumma inni as'aluka khairu ayyami yauma liqa'ik. Salah satu doa Rasul. Ya Allah, berikanlah yang terbaik bagiku adalah tatkala hari-hari di mana hari terakhir aku akan bertemu dengan Engkau. Nah ini. Maka wajar kalau misalnya Allah tatkala menjelaskan di ayat 184 setelah menjelaskan 183 surat Al-Baqarah, itu kewajiban puasa itu. 183 itu kewajiban puasa, ayatnya dipanggil kita dengan cinta Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu tanda kecintaan Allah. Allah panggil kita dengan hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang beriman. Setelah ayat itu percis ada satu kalimat yang sangat luar biasa yang Allah peringati dari awal. Apa? Ayyaman madudat. Setelah kewajiban puasa, Allah beritahukan kepada kita waktunya sangat singkat. Waktunya tertentu, kata Allah. Ini puasa 25 hari sudah sampai selesai. 25 hari, 24 hari puasa sudah meninggalkan kita ini. Tinggal 4 sampai 5 hari ke depan kita jatah kita ini. Itu pun kalau Allah takdirkan. Makanya ini waktu yang tersisa ini, waktu yang Allah akan berikan kemuliaannya untuk hambanya. Reward tahunan untuk hambanya. Ini di penghujung-ujung ini. Makanya sekarang subhanallah di masjid kita ini jangan ada yang ada kumpulan itu kasur di pojok-pojok itu, bahkan di luar itu bukan untuk pembagian, Pak, awas, bukan untuk THR. Itu kita siapkan untuk yang iktikaf. Ada 10 hari ya. Meskipun terkadang iktikaf kalong, ya masih nggak apa-apa, masih mending daripada nggak jadi sama sekali ya. Datang jam 10, keluar jam 5 ya. Nanti datang lagi jam 10, keluar jam 5, masih mending, nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, Pak. Meskipun utamanya kalau itikaf itu nggak keluar tok 10 hari itu.
lebih utamanya. Tapi kalau misalkan kita ini ya seperti kita dalam kondisi karyawan menjalankan tugas, nggak apa-apa. Cuma nanti tatkala mau masuk masjid lagi, baca lagi niat itikafnya. Niat itikafnya jangan terlupakan lagi. Ini sangat luar biasa. Ya. Di waktu yang tersisa ini, yuk kita gunakan. Ramadan jangan berlalu begitu saja. Bulan suci Ramadan jangan sampai lewat tanpa memberikan efek yang sangat baik untuk perubahan kita. Karena Allah hadirkan Ramadan bukan sebagai rutinitas tahunan. Kalau Ramadan sebagai rutinitas tahunan, datang setiap bulan, seperti bulan-bulan yang lain, rugi, Pak. Ini takutnya kita terancam dengan salah satu sabda Rasulullah SAW yang mengatakan apa? Rogima an purojulin dakhala Ramadan hattan salaha falam yaghfirullah. Di dalam hadis ini ada 3 kategori orang yang rugi. Yang disebutkan sama Rasul yang pertama adalah rugi, hina, celaka, kata Rasul. Siapa? Mereka yang hidup dan dihidupkan oleh Allah di bulan Ramadan, dikasih nyawa sampai bulan Ramadan, dikasih kesehatan sama Allah di bulan Ramadan, dikasih rezeki sama Allah di bulan Ramadan, tapi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan selesai tidak ada satu dosa pun yang Allah ampuni dalam hidup dan kehidupannya. Masya Allah. Padahal Ramadan dari awal sampai akhir itu pintu ampunan Allah seluas-luasnya. Membuka Allah begitu lebarnya. Bahkan Allah komitmennya, konsistennya Allah ini berkaitan tentang membuka maghfirah Allah, tentang kedekatan Allah. Allah cantumkan satu ayat di ayat 186 berkaitan tentang masalah puasa ini. Allah katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan kalian. Nah, ini kedekatan Allah dengan kita jangan kita abaikan begitu, atau kita misalkan tidak pernah menggubrisnya. Justru alangkah sayangnya kalau Allah sudah mengatakan aku sangat dekat, tapi kita malah menjauh dari Allah. Ini bulan Ramadan. Ada orang yang kedua yang rugi, kata Rasul. Siapa? Adalah orang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi ternyata kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak menjadikan dia penyebab untuk masuk ke dalam surganya Allah kelak. Justru malah sebaliknya, malah menjerumuskan dia ke dalam jurang nerakanya Allah. Siapa mereka? Adalah anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nah ini, ya mungkin kalau mukulin orang tua sudah jarang terdengar sama kita. Meskipun kemarin masih kita ada beberapa video yang dikirim, anak yang begitu tega melemparkan orang tua keluar rumah, ataupun anak yang mengusir orang tua keluar rumah. Bahkan tadi dikirimin pagi-pagi saya, ada nenek-nenek yang membiayai cucunya 5 cucu, menyekolahkan sampai selesai, sampai tuntas, sampai dia sukses. Setelah semua selesai, si nenek itu dikirim ke panti jompo. Saya baru dikirim itu, nangis saya. Padahal dia bapaknya sudah meninggal, diurus sama neneknya. Setelah neneknya disekolahkan, dihabiskan apa yang dia miliki untuk sekolah cucunya. 5 orang ternyata tidak sanggup untuk membiayai nenek tua renta, dilemparkan ke panti jompo. Dia memang tersenyum nenek itu, tapi saya yakin batinnya pasti menangis. Bagaimana tidak menangis, Pak? Dari kecil dia urus, biayain sampai dengan segala macam dia keluarkan. Setelah sukses ternyata balasannya seperti itu. Tapi itu sudah mulai jarang. Ini yang sekarang dikhawatirkan ini, yang agak banyak ini, masih banyak, itu menghadirkan orang tua dari kampung, mendatangkan mereka bersama dengan kita, hidup dengan kita, tapi sayang kita tidak membuat mereka menjadi raja dan ratu di dalam rumah tangga kita. Dengan cara apa? Malah justru sebaliknya, kita bebani mereka. Coba suruh ngasuh anak kita, suruh nyuci, suruh nyetrika, suruh masak, percis seperti pembantu. Kalau pembantu masih mending,
Digaji, gajinya tetap. Kalau sama orang tua kan cukup BM. Terima kasih mah. Atau paling mending BBM. Banget terima kasihnya. Coba. Nah ini sering terjadi ini. Ini seakan-akan sepertinya kita mengurus orang tua, padahal justru kita menjatuhkan, menjadikan mereka seperti babu kita. Awas, hati-hati nih. Kalau ada seperti ini akan menjadi jurang kehancuran kita. Padahal tatkala kita menjadikan orang tua kita seperti raja, orang tua kita seperti ratu, maka pintu rezeki yang Allah akan berikan kepada kita seperti rezekinya Allah bukakan kepada raja dan ratu, kebarokahannya. Hati-hati. Makanya Rasul mengatakan ini ternyata keberadaan kedua orang tua atau salah satunya tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Padahal orang tua itu sebagai ladang kita untuk masuk ke surga. Ya Allah. Sebelum kita makan, orang tuaku tuh siapkan. Sebelum kita pakai pakaian yang baru, orang tuaku, kita dulu yang harus pakai pakaian baru. Apa yang mereka pinta, kita siapkan. Subhanallah. Ladang itu masuk ke surga kita. Makanya kata Rasul, celaka nih orang-orang yang kedua ini. Ada lagi yang ketiga nih, yaitu apa? Yaitu man iza zukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang ketiga ini tidak sedikit dari umatku tatkala sebut namaku dia tidak mau mengucapkan salawat kepadaku. Rugi dan hina dia. Ini apakah karena tidak tahu atau karena lisannya begitu susah untuk mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saja susah. Karena kalau menyebutkan kita misalkan para ustadz, para dai, para khotib mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu susah. Lu sekarang aja cepat sebutnya. Ada berapa orang? Ini saya ulang lagi sekali lagi nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini boleh kerasa. Ini harus gituin terus ya. Subhanallah. Harus dikencengin terus coba, subhanallah. Padahal saya juga sama lagi puasa ini. Kencing terus dan dikencengin terus repot juga ini urusannya. Tenang Kang Asep, aman. Ya, Lebaran masih jauh ya. Nah ini posisi yang kadang kata Rasul yang sering terlupakan, terabaikan. Padahal itu ladang kemuliaan kita. So, rumah tangga, di dalam rumah tangga kita sering banyak sholawat, adem Pak. Di kantor kalau kita sering bersolawat, insya Allah kantornya aman, damai, urusan akan cepat mudah Allah berikan solusi terbaiknya. Betul, salawat itu ringan, mudah terucap. Coba, bahkan satu-satunya perintah Allah di dalam Al-Quran, ingat ini, satu-satunya perintah Allah di dalam Al-Quran yang dimana tatkala sebelum Allah merintahkan kepada kita, Allah dan para malaikatnya melaksanakan perintah itu. Hanya satu di dalam Al-Quran. Salat Allah wajibkan, tapi Allah nggak mengatakan aku juga salat bersama kalian. Puasa Allah wajibkan dalam ayat 183 surat Al-Baqarah, wajib kepada kita, tapi Allah tidak mengatakan aku juga berpuasa seperti kalian. Zakat, haji, enggak seperti itu. Tapi tatkala berkaitan dengan salawat, Allah perintahkan baca salawat kepada Rasulullah, tapi sebelum diperintahkan Allah sendiri yang melakukan. Lihat ayatnya dalam surat Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah semuanya bersolawat kepada Rasul. Dan kalimatnya, kalau kita melirik Pak, ini kalimatnya, tatkala Allah mengatakan, kalau saya ibaratkan aku dan malaikatku itu bersolawat, dan menggunakan artinya kata kerja solawatnya itu menggunakan kata kerja fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Arab artinya yang sekarang dan terus berkelanjutan, dan yang akan datang, memiliki present continuous tense. Artinya nggak pernah terputus. Apakah setelah Rasulullah wafat Allah berhenti bersolawat kepada Rasulullah? Enggak Pak.
Karena Allah menggunakan katanya kata fi'il mudhari. Kalau menggunakan kalimat fi'il madi, lampau, past tense, itu selesai sampai Rasulullah ada. Tapi kalau Rasulullah sudah tiada, berarti selesai salawat Allah. Tapi Allah menggunakannya kalimatnya yusalluna dan nabi. Terus baru setelah Allah bersalawat terus seperti itu, baru Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Salawat luar biasa. Bahkan saya pengalaman Pak di Arab itu untuk mendamaikan orang yang mau jotos-jotosan berantem. Itu bukan dilerai begitu Pak, cukup dengan kalimat satu. Dan ini pernah saya praktekkan Pak. Ya, itu saya juga rahasiain dari orang Arab juga. Jadi kalau orang Arab kalau lagi udah kepalanya diadu-aduin kayak gitu, mereka nggak berani nonjok. Karena kalau yang nonjok duluan itunya akan kena pasal. Mereka paling dorong-dorongan kepala Pak. Makanya kepalanya orang itu pada kuat-kuat. Ini kecil lah dorong kayak gitu, bener. Pas sekali praktekkan saya bener Pak, saya praktekkan. Ada orang, mukanya dong merah padam. Saya acungkan tangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli. Lepas Pak. Maksudnya saya juga kaget Pak sebenarnya Pak. Karena pertama cuma ngetes doang, ya. Benar apa enggak ini kalimat ini? Ternyata benar. Makanya kalau Bapak nanti ditakdirkan berangkat ke Arab, ke tanah suci atau kemana aja, ke Mesir atau ke Maroko atau ke negeri mana, kalau ada orang Arab yang berantem, ucapkan salawat, langsung cerai, berai itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung Pak. Itu hebat, makanya salawat ini luar biasa. Belum lagi keutamaan yang lain. Kalau saya dibahas salawat nggak selesai sampai maghrib Pak. Ya. Ini repot saya juga nanti urusannya. Ya. Nah ini maka 3 tadi. Yang pertama yang akan celaka adalah orang yang berada kedua orang tuanya bersama hidup dengan dia, tapi dia tidak menjadikan ladang pahala bagi kehidupan, bahkan tidak menjadikan sebab untuk masuk surganya Allah. Justru malah durhaka dan hina terhadap orang tua. Yang kedua, orang yang berpuasa, masuk di bulan puasa, hadir di bulan puasa, dihidupkan di bulan puasa, tapi ternyata bulan puasa tidak membuat penghapusan terhadap dosa dia. Tapi Allah tidak hapuskan dan tidak ampun walaupun satu daripada dosanya. Yaitu orang yang menganggap puasa ini seperti bulan-bulan biasa. Datang orang lain berlapar-lapar, tenang aja dia mah. Istiqomah jam 6:30 sarapan pagi Pak. Ada yang gitu-gitu? Ada Pak? Ada Pak? Ngaku Pak? Ada itu, coba lihat di pinggir jalan. Subhanallah. Kalau pas lewat Pak, pas pinggir, kalau saya kan dari Sepatan Pak. Itu pas mau ke jembatan Kedaung itu, subhanallah, kupat tahu Pak. Nggak berhenti itu kupat tahu. Mau Ramadan nggak Ramadan, penduduknya langganannya penuh terus Pak. Cuman bedanya kalau nggak Ramadan dia terbuka lebar, kalau pas Ramadan ya terjadi itu setan kaki doang. Tapi 6:30 itu udah penuh Pak. Masya Allah. Ya meskipun kita husnuzon, mungkin mereka sedang haid atau mereka sedang berhalangan, ya, atau sedang sakit, ya. Cuman ya itu uniknya, menganggap bulan Ramadan. Atau di saat orang lain sedang kondisi panen pahala sodakoh di bulan Ramadan. Ini Pak, kalau orang sini bilang gede jasa Pak pahalanya. Infak di bulan Ramadan ini. Orang lain subhanallah masuk bulan Ramadan, bahkan hasil selama 1 tahun dia akan gunakan untuk infak di bulan Ramadan. Setelah Ramadan dia cari tuh ladang-ladang pahala untuk bersedekah. Bukan anak yatim yang datang, kita yang datang sebenarnya Pak. Bukan datang kita ke orang-orang yang lemah duafa. Mereka datang kita, tapi kita hanya mendatangi mereka. Kenapa? Karena kita itu yang akan membutuhkan mereka nanti. Itu ladang pahala kita. Nah di saat orang seperti itu, ada orang yang tenang-tenang aja. Gaji pertama keluar aman, ya. THR keluar masih juga aman. Artinya apa? Nggak mau untuk berbagi. Subhanallah. Sampai ini gaji yang terakhir mau keluar juga, subhanallah, masih dikekep. Itu gimana caranya benar-benar istiqomahnya tuh? Ya Allah, gitu kan. Ada yang kayak gitu? Nggak ada di sini, saya yakin. Wajah-wajahnya nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya, subhanallah. Ini makanya yuk kita gunakan sisa terakhir di bulan suci Ramadan ini, ya.
Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, kata Rasulullah. Tapi kita dijadikan bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa, bukan hanya pengampunan saja, penghapusan dosa, Pak. Satu hadis sebagai closing dari pertemuan kita. Apa yang Rasulullah katakan? Innallaha faradu 'alaikum siyam wa sanantu lakumul qiyam. Faman shaumahu wa qamahu ihtisaban 'ala Allah kharaja minadz-dzunub kayaumin waladathu ummu. Allah wajibkan berpuasa kepada kalian dan aku sunahkan untuk qiyamul lail di malam hari kepada kalian. Barang siapa menjalankan puasa, menjalankan qiyamul lail dengan keikhlasan, ketulusan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan, ketulusan, maka dia setelah menjalankan itu semua, datang Idul Fitri, dia seperti hamba yang terlahir dari rahim ibunya, bersih suci dari dosa. Dan juga yang kita harapkan di penghujung Ramadan ini adalah Allah muliakan kita, Allah berikan derajat kita yang tinggi, yaitu dengan dilimpahkan dan dianugerahkannya malam Lailatul Qadar untuk kita semuanya. Malam 25 ini malam sekarang. Malam 27. Meskipun ada yang mengatakan puncaknya ada di malam 27, tapi malam 25 juga tandanya agak mirip-mirip ini. Kalau saya lihat di tanggal 25 ini agak mirip-mirip dari pagi. Tapi ya Allah alam. Yang jelas malam ganjil kita tinggal 3 lagi, 25, 27, 29. Kalau bisa jangan ganjil semuanya. Yang genap juga kita berada di situ untuk beribadah, menanti kehadiran bulan ataupun malam yang mulia ini. Amin, summa amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kembali mengevaluasi kepada kita agar kita bisa meraih kemuliaan bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.